Mengapa orang Aceh disebut Aceh Pungo? Pungo artinya gila. Jadi Aceh gila. Dan perkataan ini tenar seantero jagat raya. Apalagi bagi mereka yang bersinggungan dengan orang Aceh. Aceh Pungo. Pertanyaannya, benarkah orang Aceh Pungo? Diambil dari buku Aceh Pungo, Taufik Al-Mubarak, dan dirangkum Rusdi Sufi, sejarawan asal Aceh. Ada catatan mengenai itu. Yang pertama, betapa daerah Aceh tak pernah menyerah di hadapan kolonialis Belanda. Konon, Aceh satu-satunya kawasan Hindia Belanda yang tidak takluk kepada kompeni. Atas dasar itu, Presiden Soekarno menjadikannya sebagai bukti bahwa Indonesia masih tetap berdaulat. Yuk kita balik lagi flashback. Sejak tahun 1873, Perang Belanda di Aceh yang meletus hingga awal abad ke-20 belum berakhir. Perang telah memakan banyak korban, baik dari pihak Belanda ataupun Aceh. Pada saat itu, Belanda mempunyai pasukan elit yang bernama Pasukan Marsose. Mereka akan membunuh pejuang Aceh atau dibuang keluar daerah Aceh, seperti yang terjadi terhadap Cut Nyak Dien. Dengan cara ini, Belanda mengharapkan rakyat atau para pejuang akan takut dan menghentikan perlawanan Belanda. Namun yang terjadi malah menimbulkan rasa benci dan dendam. Untuk membalas tindakan yang dilakukan oleh Belanda, maka orang Aceh mempunyai satu cara yang diistilahkan oleh Belanda, yaitu Aceh Moord. Suatu pembunuhan khas orang Aceh. Istilah orang Aceh yaitu poh kafe atau pukul orang-orang kafir. Para pejuang Aceh tidak lagi melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan. Pembunuhan dilakukan di mana saja, di pasar, di kebun, di jalan, dan para pejuang ini membunuh tanpa pandang bulu terhadap orang-orang Belanda, baik itu serdadu, perempuan, bahkan anak-anaknya. Menurut data pembunuhan khas Aceh ini, antara tahun 1910 hingga 1920 telah terjadi sebanyak 79 kali dan menelan banyak korban, baik itu pihak Belanda ataupun pihak Aceh sendiri. Pembunuhan khas Aceh adalah sikap spontanitas rakyat yang tertekan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Marsose Belanda. Sikap ini juga dijiwai oleh semangat ajaran perang sabil untuk poh kafe atau bunuh kafir. Di samping itu juga ada suatu keinginan untuk mendapatkan mati syahid, untuk membalas dendam yang dalam istilah Aceh disebut tuong bila. Sebuah istilah yang menggambarkan betapa membara semangat yang dimiliki oleh rakyat Aceh. Akibat adanya pembunuhan nekat yang dilakukan rakyat Aceh, menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh berpikir berkali-kali, dan ada di antara mereka yang tidak mau mengikut sertakan keluarganya bila bertugas ke Aceh. Malahan, ada yang memulangkannya ke negeri Belanda. Para pejabat Belanda di Aceh selalu membayangkan dan memikirkan bahaya Aceh Moord tersebut. Mereka tidak habis pikir bagaimana hanya dengan seorang saja dan bersenjata rencong yang diselipkan dalam selimut atau baju para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda. Bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh karena itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu gila yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang waras. Maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda yang menyebutkan GK Aceh, orang Aceh gila, yang kemudian populer dengan sebutan Aceh Pungo atau Aceh gila. Nah, itu dia ternyata asal muasalnya.